amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati. Wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kita sering bahkan dianjurkan setelah salat berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingkang maksudipun ya Allah berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Tujuan kita selama dunia dan akhirat, dan supaya kita ini dijauhkan dari siksaan api neraka. Kemudian dalam surah Al-Hajr ayat 8 Allah ugi berfirman ingkang maksudipun, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuat. Maksudipun setiap kita berbuat supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutaken, hendaklah memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok atau untuk akhirat. Yang kita perbuat di dunia ini, meskipun sekecil apapun, hendaklah mendapat ridho dari Allah, dan apa yang diperbuat untuk hari esok, untuk disiapkan kepentingan hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang kita perbuat ini hendaklah mengarah kebaikan di dunia dan akhirat, dan yang kita perbuat ini hendaklah memperhatikan untuk hari esok. Artinya adalah yang kita perbuat ini hendaklah bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, dan yang kita lakukan sekecil apapun ini kita pikirkan, kita renungkan untuk bermanfaat hari esok atau hari negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya yang kita perbuat ini hendaklah yang mengarah kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang kita lakukan ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Qur'an surah Al-Hajr ayat 18. Lajeng setiap yang kita perbuat mengarah kepada ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Lajeng bagaimana hidup ini supaya mendapatkan keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat? Maka ada 5M. Napa kemawon iku konsep hidup yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. M yang pertama adalah muahadah. Maksudipun muahadah adalah perjalanan hidup kita dunia dan akhirat ini sebelum Allah meniupkan roh dumateng badan kita kepada manusia, badan manusia, maka badan itu dulu sebelum ditiupkan Allah, rohnya ditiupkan Allah kepada badan, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh itu, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Nah, kemudian menjawab, maka kita semuanya menjawab, bala syahida, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jawabannya roh ketika ditanya dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Namun karena roh itu terpengaruh oleh hawa nafsu kita, ada yang tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, wonten
ingkang hidupnya ditutupi kalian nafsu, akhirnya berpaling saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati. Dadosipun kita dulu sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai Tuhan kita semuanya, maka dalam hidup ini jangan sampai kita disetir oleh nafsu kemudian berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kita itu tidak ada, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tips yang pertama supaya hidup kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. M yang kedua nggih menika mujahadah. Napa ingkang diwastani mujahadah? Mujahadah artosipun kita harus bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang harus kita lawan ini jangan kita turuti, namun harus kita, bahasa Jawa ini pun diempet, dipekak. Jangan sampai hidup ini selalu menuruti hawa nafsu. Dan hawa nafsu sampun dalam sampaikan diantaranya ada 7. Tapi yang kita turuti adalah hawa nafsu ingkang sae, boten hawa nafsu ingkang awon. Jadi yang mengarah kita kepada ketawaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu tip yang kedua di dalam tujuan hidup kita supaya mendapatkan keselamatan bahagian dunia dan akhirat adalah mujahadah, kesungguhan di dalam melawan hawa nafsu dan kesungguhan kita beribadah kepada arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng M ingkang nomor 3 inggih menika muraqabah. Kalau sudah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang harus kita sembah, yang harus kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Lajeng yang M yang ketiga adalah muraqabah, artinya hidup ini kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun saja kita berada, Allah akan mengawasi diri kita. Sehingga kita apabila akan melakukan suatu perbuatan yang maksiat yang dilarang oleh Allah, kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jauh dengan manusia, meskipun kita ini tidak diawasi langsung oleh manusia, tapi diri kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah muraqabah. Termasuk kita bekerja di mana saja berada, kita jangan tergantung kepada pimpinan, tergantung kepada besar kecilnya uang yang ada, tetapi belajarlah ikhlas, belajarlah kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho, orang yang ikhlas, meskipun kita sebagai seorang cleaning service itu masuknya surga lebih dulu daripada seorang wali. Memang mudah diucapkan ridho ini, tapi sulit dijalankan. Kita namun bersama-sama belajarlah ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita ridho bertawakal, berikhtiar. Namun setelah sudah maksimal bertawakal, kita berserah diri kepada Allah, menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah muraqabah. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Maka awalilah hidup ini, perbuatan ini, termasuk ibadah ini dengan niat yang baik, karena lillahi ta'ala. Belajar semuanya dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ini melatih kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Kemudian tips hidup selamat dunia dan akhirat ingkang nomor sekawang ingkang diwastani muhasabah. Setelah kita melaksanakan muahadah, kita ingat perjanjian kita kepada Allah, kemudian nomor kalih mujahadah, kita
bersaksi, berjanji sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang ketiga muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng M yang ke sekawan inggih menika muhasabah, introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita melaksanakan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, zakat kita, atau pernah menyakiti orang lain atau mengecewakan orang lain? Maka hati kita ini tidak bisa dibohongi, batin kita tidak bisa dibohongi. Dan ini sampun dalam sampaikan, diantaranya hati, di dalam hati itu ada mata hati dan tingkatan mata hati, sampun dalam sampaikan. Jadi hati kita ini kalau sudah bersih, maka hati kita ini akan mudah menjalankan suatu kebaikan. Tapi bila mana hati kita, mata batin kita banyak yang kotor, maka kita sulit untuk menerima kebaikan. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan secara nasuha. Lajeng nomor gangsal tips supaya kita hidup selamat dunia dan akhirat, maka nomor gangsal inggih menika M yang kelima adalah muaqabah, yaitu diberi sanksi apabila kita sudah muhasabah, menemukan dosa-dosa yang kita lakukan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Allah melihat kita harus menggantikan dosa perbuatan yang dipandang dosa, atau kita pernah menyakiti orang lain, berusahalah kita minta maaf, berusahalah kita untuk membalas sakitnya hati itu, dibalas dengan menyenangkan hati orang lain. Inilah materi pada pagi hari ini, tips hidup selamat dunia dan akhirat. Dalam simbolaken nggih menika M ingkang pertama muahadah, nggih menika kita harus ingat perjanjian kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggih menika mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. M ingkang nomor 3 muraqabah, yaitu kita sadar selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M yang keempat muhasabah, sering-seringlah kita adalah introspeksi diri. Apa yang kita lakukan dipandang dosa, segeralah bertaubat dan nasuha, diganti dengan perbuatan yang baik. Nomor gangsal M yang kelima, nomor gangsal muaqabah, yaitu menggantikan perbuatan yang jelek diganti dengan yang baik. Dan apabila kita menyakiti orang, segeralah untuk dibalas dengan perbuatan yang menyenangkan. Di antara inilah yaitu yang kita kenal dengan taubatan nasuha. Demikian materi pagi hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten kekurangan kekhilafan tutur dalem nyuwun agungnya samudra pangasami. Wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.